Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang saya datangkan dari luar negeri. Dan ini isinya adalah sebuah HP yang lumayan menarik. Paketannya ini ada sebuah segel ya dari pihak Bea Cukai karena memang dicek terlebih dahulu. Oke, langsung kita buka aja nih. Dan di sini kita dapat sebuah kertas dari pihak Bea Cukai. Kita coba baca sebentar ya. Ketentuan impor barang kiriman dari luar negeri Bea Cukai Kediri. Ketentuan baru impor barang kiriman berlaku mulai 30 Januari 2020. Nah, ini aturan baru ya. Kalau dulu itu mulai kena pajak $75, kalau di bawahnya nggak akan kena pajak. Dan pajaknya dulu itu 7,5% plus 10% plus 10%, jadi totalnya 27,5%. Tapi itu bagi yang punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP plus 10% lagi, jadi totalnya itu 37,5%. Dan itu memang banyak banget. Dan mulai tanggal 30 Januari 2020 itu pajak impor tidak ada batas ambang bawah. Jadi seberapapun kalian impor barang semuanya bakal kena pajak. Tapi pajaknya itu sekarang lebih murah ya. Ini dia 10% plus 7,5%. Jadi totalnya itu 17,5%. Itu bagi yang punya NPWP dan nggak punya NPWP sama aja ya, 17,5%. Tapi tarif pajak itu untuk beberapa jenis barang beda lagi ya. Seperti ini, impor tas dikenakan bea masuk 15-20%, terus produk tekstil ini 15-25%, dan yang paling mahal ini dia, impor sepatu dikenakan bea masuk 25-35%. Kalau ini kan bea masuk cuma 7,5%. Ini lebih mahal. Oke, kita fokus ke smartphone-nya lagi. Kita buka ya. Nah, di sini ada sebuah smartphone Oukitel K3. Ini saya beli itu dulu berapa ya? Sekitar 1,2 jutaan, tapi itu belum termasuk pajak bea cukai. Pajaknya itu kena sekitar 200 ribuan ya. Dan untuk penampakan boxnya seperti ini, Oukitel K3. Ini untuk yang versi Pro, karena ada yang K3 biasa dan K3 Pro. Di samping seperti ini Oukitel, sama aja. Oke. Dan di bagian belakang ada keterangan spesifikasi singkat. CPU MediaTek MT6763 atau Helio P23, storage 4GB RAM, 64GB ROM, kamera belakang 13 MP, depan 13 MP, layarnya 5,5 inch, resolusi Full HD IPS, dan baterainya di sini gede yaitu 6000 mAh, Android 9. Oke, ini ada seri ini. Langsung kita buka aja ya. Nah, di dalamnya kita langsung disambut oleh nih bonus screen protector, bukan tempered glass. Ini dari Mika plastik biasa. Terus ada si smartphone-nya Oukitel K3 Pro. Oke, kita taruh dulu. Terus kita buka lagi. Nah, di sini ada kepala charger yang punya output. Nah, di sini ada keterangan fast charger ya. Outputnya 5 volt atau 7 volt atau 9 volt di 2 ampere, yang artinya ini sudah fast charging di 18 watt. Terus ada kabel USB yang tipenya ini masih micro USB ya, belum type C. Terus ada SIM injector. Ini buku panduan dan juga kartu garansi. Dan ini kayaknya masih ada lagi sih. Oh, ternyata di sini ada kabel USB on the go ya. Jadi HP ini juga bisa berfungsi sebagai power bank. Ya. Oke, ini saya rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya. Nah, ini memang kesan pertama pegang kerasa berat ya. Karena wajar, baterainya juga gede, ini 6000 mAh. Oke, kita lepas plastik yang mana tadi ya. Nah, di sini sudah tertempel screen protector. Jadi tadi itu dibawakan cadangan, yang tertempel ini sudah ada. Dan di bagian belakang di sini kita juga dapat sebuah hard case. Hard case yang teksturnya ini nggak keras-keras banget ya, agak lentur seperti ini. Dan motifnya itu ya polosan aja. Tapi ini finishnya doff, biru doff Oukitel. Di sini masih ada
plastik yang menempel di bagian back covernya. Kita lepas. Dan bagian back covernya ini kayaknya bahannya dari metal ya. Ini memang kerasa solid, kerasa kokoh. Terus bagian atas dan bawahnya ini bahannya dari kaca, kalian lihat sendiri. Terus feel di genggam itu rasanya nyaman ya, karena layarnya ini 2,5D tersambung ke bagian framenya sampai ke back covernya ini melengkung ya, seperti ini. Jadi kalau dipegang ini memang rasanya nyaman. Oke, kita lihat dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di atasnya lagi ada slot SIM. Kita coba lihat. Oke, dan untuk tipenya ini saya masih hybrid ya, SIM keduanya bergantian dengan micro SD. Ini langsung kita pasangkan kartu SIM pakai operator Bayu. Lanjut di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Terus di sisi kiri ini kosong, ada sih ya. Ada 2 buah baut, sama juga di sisi kanan ya. Terus di sisi bawah ada lubang untuk speaker, port micro USB. Dan yang satunya, oh ini cuma hiasan ya, karena lubang mikrofonnya ada di sini nih, titik kecil. Dan di bagian belakang ada tulisan Augital, dual kamera, yang di tengahnya ada LED flash. Terus di bagian depan ada layar 5,5 inch yang aspek rasionya ini masih 16:9, bukan kekinian. Tapi wajar aja sih ini karena memang bukan HP keluaran terbaru. Dan untuk bagian dagu, jidatnya ini lumayan tebal, tapi masih enak ya untuk dilihat karena di bagian bawah layarnya ini ditempati oleh sensor pemindai sidik jari. Ini ada tombol navigasi dan di atasnya ada lubang untuk earpiece, terus LED flash, sensor-sensor dan dual kamera. Jadi bagian depannya ini juga dual kamera ya, sama dengan bagian belakang. Oke, ini langsung kita nyalakan aja. Dan oke, ini sudah melewati setup widget dan juga sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Langsung kita tes aja untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Oke, di sini punya performa yang asli ya. Ini cepet, gegas, dan yang pasti udah akurat banget. Dan ternyata setelah saya amati, HP ini sedikit melengkung ya. Dulu itu pernah nemu di LG seri berapa ya, saya lupa. Kalau kalian lihat, ini kelihatan apa enggak? Memang kerasa sedikit melengkung. Dan untuk layar ini udah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass, tapi tidak disebutkan yaitu versi Gorilla Glass berapa. Nah, untuk aplikasi semua terpampang di home screen, nggak ada apps drawer, aplikasi bersih, nggak ada aplikasi bloatware bawaan. Dan untuk jaringan kalian lihat sendiri ya, ini 4G, ini saya pakai operator Bayu. Langsung kita cek aja di tentang ponsel. Nah, ini dia versi Androidnya 9 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Agustus 2019. Kita coba cek ini ada pembaruan lagi apa enggak. Dan ternyata di sini sistem Anda saat ini sudah terbaru, nggak ada updatean lagi ya. Untuk bahasa sudah jelas kalau HP Augital itu lengkap karena global ya, bukan HP X Jepang. Ini UI-nya pakai stok Android, jadi memang bersih ya. Oke, langsung kita cek aja di aplikasi AIDA 64. Sistem Augital K3 Pro, RAM-nya 4 GB, terus nilai storage dari 64 GB yang bisa kita pakai sekitar 52 GB-an. Terus untuk CPU, MediaTek Helio P23 octa-core yang punya clock speed 2,0 GHz, fabrikasinya 16 nanometer. Itu resolusi layar 1080 x 1920 atau Full HD. GPU-nya Mali G71. Di sini tidak tertulis ya itu MP berapa. Yang sebenarnya kalau Helio P23 itu Mali G71 MP2. Nah, untuk baterai gede 6000 mAh plus ini sudah support dengan fast charging 18 watt. Tadi chargernya udah dibawakan juga ya di paket mobilnya. Terus kita cek di ini dia, multitouch mendukung hingga 5 titik sentuhan. Ya udah lumayan ya. Terus untuk sensor kamera kita coba lihat kelihatan apa enggak. Oh, di sini tidak terbaca ya, ternyata untuk
sensor kameranya itu pakai apa. Yang jelas 13 megapikselnya itu depan dan belakang. Terus untuk sensor box, kelengkapan sensornya ini ada apa aja. Nah, untuk sensor di sini lengkap ya. Ada sensor giro dan magnet. Gironya pun di sini bukan giro virtual atau software, tapi asli ini hardware. Lanjut kita ini ya, cek di skor Antutu. Nah, di sini Helio P23 Augitel K3 Pro dapat skor di angka 103 ribuan. Dengan rincian seperti ini, skor CPU 37 ribuan, skor GPU 14 ribuan. Kalau dibuat untuk game Mobile Legends ini lancar ya, tapi settingannya itu di medium dan ke bawah. Kalau di setting high itu pasti suka naik turun untuk FPS-nya. Kalau buat game PUBG ya masih kuat sih ya, meskipun kalau untuk tingkat kenyamanan itu masih kurang saya rasa. Terus kita coba ini untuk responsivitas layarnya ya, dengan aplikasi Real Drum. Kira-kira ada delay apa enggak? Saya rasa ini aman ya, responsif, nggak ada delay. Kita coba lagi. Ini aman ya untuk main Real Drum, gak ada delay. Selanjutnya kita coba untuk bermain game kekinian yaitu PUBG Mobile. Dan oke, ini sudah masuk ke dalam game PUBG ya. Oh ya, ini untuk letak speakernya ternyata di sini, jadi ketutup. Kita balik aja seperti ini. Dan kita lihat untuk settingannya secara lipat grafiknya dapat seperti ini ya. Grafik balance dengan frame rate medium, tapi kita bisa atur ke SD high, tapi saya yakin ini akan berat banget. Kita atur di sini aja smooth high. Terus untuk gyroscope-nya kita nyalakan. Mana gyroscope ini ya? Gyroscope. Dan langsung main. Dan oke, ini sudah masuk ke arena perang. Kita coba untuk gyroscope-nya. Nah, di sini cukup responsif ya, aman. Karena ini kan pakai gyroscope hardware bukan software. Kalau yang delay club itu kan karena pakai gyroscope software. Dan memang di sini baru segini aja, rasanya agak berat ya. Ini tadi di smooth high. Ayo mati aja gua. Oh, ternyata dapat. Aduh. Ternyata saya mati. Nah, agak bingung kalau ngomong sambil ngegame seperti ini. Dan ini di smooth high rasanya FPS-nya itu nggak stabil ya. Baru segini aja, apalagi kalau udah main lama. Kerasa banget naik turun. Dan memang seiring dengan update-nya PUBG itu semakin berat ya, beda sama PUBG yang dulu. Dulu itu Helio P23 masih ngangkat, masih enak-enak aja. Kalau sekarang udah agak keberatan ya. Lanjut kita lihat di bagian kamera. Ini 13 megapiksel, kamera depan dan belakang. Untuk tampilannya seperti ini, ada mode gambar dan video. Cuma gini aja, simple banget. Kita cek di pengaturan. Nah, untuk video ini ternyata ada AIS ya, AIS. Terus untuk resolusi bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan untuk kamera ya seperti ini, modenya cuma gini aja, simple banget. Ini ada watermark juga, resolusinya 13 megapiksel. Terus untuk depan ini juga 13 megapiksel.
Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja ya sebagai berikut. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari kamera belakang Oukitel K3 Pro yang saya rekam menggunakan resolusi Full HD. Dan untuk AIS-nya ini saya nyalakan ya. Silahkan kalian nilai sendiri. Kalau saya lihat di HP-nya di sini cukup bisa menstabilkan goncangan ya. Kalau menurut kalian gimana? Dan kalian nilai juga untuk kualitas mikrofonnya. Oh ya, tadi untuk hasil foto di mode potret atau mode bokeh sengaja nggak saya tampilkan ya, karena memang hasilnya itu kurang rapi. Ternyata bokehnya itu cuma bokeh area, bukan bokeh objek. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Kamera depan ini juga bisa merekam hingga resolusi Full HD. Dan ternyata juga ada AIS-nya. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana kualitasnya. Ini memang cuacanya lagi panas banget ya, lagi terik. Oke, sekian dulu aja ya untuk video kali ini, unboxing dan sedikit hands-on dari Oukitel K3 Pro. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.